Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi ya, kita langsung to the point aja. Kita bahas tentang dari wawancara lanjut ke kemarin kan gue udah cerita tentang gimana jadi masinis ya. Tapi ada beberapa pertanyaan yang notabene butuh banget informasi dari wawancara sampai kesetan akhir. Oke, kita bahas lagi sambil dikasih gambar ini ya. Gambar saya masinis yang diawali setelah fluid ditiup. Ini gue ambil dari channelnya kereta api kita ya, izin. Keren banget sini. Dalam setiap Cil dikit lah ya. Kami pantang berkata lelah. Keren. Sambil nonton ini ya, oke. Untuk wawancara, beberapa pertanyaan yang sering muncul ya. Beberapa pertanyaan semoga bisa membuat jadi referensi buat kalian. Jadi bisa mempersiapkan diri karena hari ini hari pertama ya wawancara untuk yang drop 1, untuk drop yang lain gue lupa. Nggak ngecek juga sih ya. Untuk wawancara tuh yang sering ditanyakan itu biasanya keseharian. Wow, keren. Keseharian apa aja kah selama ini? Mungkin pertanyaannya coba jelaskan keseharianmu selama ini ngapain aja. Itu tuh lebih ke kamu tuh punya kegiatan apa selama ini? Ini mau dari video lah biarin. Jadi kegiatan apa yang kamu lakukan? Misal kalau kamu sekolah, kalau mau kuliah, kalau sekolah nggak kan udah lulus ya. Kalau kuliah, bilang aja aku kuliah pagi gini. Kalau emang udah bekerja, saya bekerja apa di PT A, posisi B, tiap hari rutinitas melakukan kegiatan C. Jujur aja, jujur nggak usah takut karena nanti setelah kamu dinyatakan lolos pasti akan ditantangi sama panitia bahwasanya kamu siap nggak keluar dari PT A kalau bergabung di kereta. Itu salah satu tanda bahwasanya kamu tuh lolos menurut gua. Menurut gua itu kamu lolos, tanda banget. Kalau udah ditantangin kayak gitu. Kemudian kalau jelasin CV kalian ya harus benar-benar sesuai dengan CV kalian. Kalau emang kamu punya kayak apa namanya sertifikat ya. Sertifikat ini bukan sertifikat tanah, bukan sertifikat mobil juga ya. Jadi sertifikat keahlian yang notabene tingkat nasional mungkin atau mungkin tingkat kabupaten nggak apa-apa, provinsi nggak apa-apa. Tapi kemarin tuh ada yang nanya, Pak kalau saya sertifikat film di mana? Gue juga gak paham soal kayak gitu untuk sertifikat film ya. Cuma tidak ada salahnya bawa aja. Siapa tahu jadi nilai pendukung. Kalau kalau saya punya sertifikat paskib, apakah nanti akan dites paskib? Ya dengan tentu kemungkinan besar akan dites seperti itu. Kamu punya tes sertifikat bela diri, mungkin wushu atau karate atau jenisnya ya pasti akan dites di situ, akan dibuktikan. Meskipun panitia mungkin hanya tahu kulitnya dasar tentang apa wushu atau apa ya pasti akan dilihat, minta diperlihatkan. Untuk hal yang harus dihindari tuh kamu tuh bisa mungkin ketika menjawab jangan kebanyakan gitu. Kalau bisa itu saran gua. Karena dengan seperti itu jadi membuktikan bahwasanya kamu tuh siap, kamu tuh pede dengan apa yang kamu miliki, dengan apa yang kamu inginkan, dan kamu yakin aku bisa untuk itu. Meskipun dengan konteks nanti akan belajar lagi, itu makan teknisnya. Tapi secara garis besar kamu tuh yakin di sini bukan sombong loh ya. Kemudian paling ada pendidikannya, keren sih. Saya menjalani pendidikan di Balai Teknik Traksi Darman. Oke, di Darman di Jogja ya. Itu pendidikan menjadi masinis dari mana kan. Jadi, tadi sampai mana? Untuk pertanyaan-pertanyaan itu nanti ngalir aja. Cuma sebisa mungkin jangan kebanyakan boleh gak Kak jawab dengan siap Pak, siap apa? Gak apa-apa. Lu mau kompetensi juga gak apa-apa. Setelah kamu nanti dinyatakan layak diwawancara, lolos, jalani kesehatan. Untuk kesehatan sendiri tuh sama kayak kesehatan awal, cuma ditambah lagi lebih intens lagi, lebih dalam lagi. Ada sesi ambil darah, ada ronsen, kemudian ada cek dokter juga, terus ada urin juga, banyak. Nanti lebih dalam lagi. Nah ini sebagai contoh masinis lokomotif sih, keren. Untuk wawancara sama kesehatan akhir tuh kayak gitu aja sih. Cuma nanti kalau untuk jadi masinis kayak gini nih, kayak ini, kamu nanti setelah nyatakan lolos di kesehatan akhir, nanti kamu tuh akan mengalami yang namanya POK. Nah ini tuh udah nyampe tahap pendidikannya udah bawa lah, udah asisten sama masinis ya. Tapi sebelum ke tahap ini, kalian tuh akan mengalami yang namanya pendidikan dulu 3 bulan setelah dinyatakan layak, setelah tanda tangan kontrak, kamu akan diarahkan berarti jadi A, jadi B, jadi C. Kamu berusaha untuk jadi masinis. Kamu akan 3 bulan itu pendidikan. POK kayak pengenalan gitu lah ya, kayak
orientasi gitu. Setelah orientasi 3 bulan, nanti setelah 3 bulan ada yang namanya kesehatan kesehatan pengangkatan. Buat teman-teman harus kudu mesti menjaga kesehatan. Serta rute perjalanan kereta api. Oh, ini udah tahapan udah jauh. Tadi dulu gue post dulu ya biar ngejar sampai videonya. Jadi setelah nanti 3 bulan itu setelah tanda tangan kontrak, dinyatakan lolos, nanti setelah bulan keempatnya kamu akan menghadapi yang namanya kesehatan pengangkatan. Wajib udah seperti gimana caranya lu harus menjaga kesehatan, titik. Dah. Setelah itu nanti tergantung program, kamu harus pendidikan atau gimana, nanti tergantung program. Nah, setelah pendidikan awal mungkin jadi 62 apa ya? 62 apa 61 ya? 61. Nanti itulah gue lupa salah nyebut. Nanti pendidikan, pengenalan, panjang, selesai pendidikan lagi, belajar pendidikan. Nah, jadilah asisten. Turunnya jalan, lika-liku melewati terowongan. Nah, ini salah satu rute saat mau dinas. Jadi seorang masinis tuh wajib kudu harus berarti rute yang akan dilalui banfak ya istilahnya. Oh, sudah, Pak. 62-nya banfaknya ya. Pemeriksaan kesehatan, Pak. Oh, ini pertama datang 45 menit sebelum dinas, terus kemudian kita lapor, lihat dinasan, lihat pengumuman, lanjut kesehatan. Nah, masinis itu setiap akan berdinas wajib kudu harus berarti yang mana yang sehat. Wah, seperti inilah kira-kira ya kesehatannya tuh. Alkohol, non alkohol. Nah, seperti inilah kira-kira kurang lebihnya. Tapi untuk waktu yang paling penting itu ketika penting juga ya, semuanya penting. Tapi ini krusial banget sih setelah kamu tanda tangan kontrak, kemudian 3 bulan MOS atau POK namanya, lanjut kesehatan lagi. Nah, setelah itu nantilah. Tapi kalau untuk pembagian kamu jadi apa itu pas tanda tangan kontrak setahu gua. Itu berdasarkan pengalaman beberapa teman yang kemarin udah lulus ya. Gue juga sebenarnya kurang paham kalau soal ini karena di sini kan waktu rekrutmen di sini kan ada yang namanya operasional non kru, terus operasional sarana dan prasarana. Nah, di situ nanti pembagiannya. Dan itu bukan berdasarkan keinginan sendiri tapi dari perusahaan. Disesuaikan dengan hasil dari kamu kesehatan awal, wawancara, psikotes, kesehatan akhir. Jadi semuanya itu tergantung kalian ya. Kamu jadi masinis, tinggi badannya, kesehatan harus A, kayak gitu. Oke. Kalau ada pertanyaan langsung ke YouTube Adi Basuki atau ke IG Adi_Abbas pakai Z atau ke Mas Abe di TikTok. Oke, karena gue mau mandi ya habis olahraga kecil-kecilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.